Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 mata kuliah Strategi Pembelajaran Biologi akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dengan materi keterampilan dasar guru. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Profesor Dr. Lufri MS, seksi kelas yaitu 0006. Sebelum melanjutkan kepada materi, saya akan perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 1 yaitu yang pertama ada Azani Azari dengan NIM 21031057 sebagai pemateri kelima. Yang kedua ada Meira Ayesa dengan NIM 21031022 sebagai pemateri ketiga. Yang ketiga ada Nazifa Nuriza M dengan NIM 21031146 sebagai pemateri kedua. Yang keempat ada saya sendiri yaitu Tasya Kirani dengan NIM 21031160 sebagai moderator. Yang kelima ada Elvina Sapitri dengan NIM 21031067 sebagai pemateri keempat. Dan yang terakhir ada Rahmatia Tahirah dengan NIM 21031089 sebagai pemateri 1. Baiklah, materi pertama yaitu keterampilan bertanya yang akan dibacakan oleh Rahmatia Tahirah. Kepada Rahmatia, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Materi pertama, keterampilan bertanya. Pertanyaan dapat menjadikan orang lain tertarik dengan apa yang kita katakan. Pertanyaan nyatanya menjadi alat komunikasi yang ampuh antara guru dan siswa. Maka dari itu, seorang guru harus pandai untuk menyusun sebuah pertanyaan. Untuk menguasai keterampilan bertanya, kita harus mengetahui beberapa hal di antaranya, yaitu tujuan dari keterampilan bertanya. Tujuannya yang pertama, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa. Yang kedua, membangkitkan motivasi serta dorongan siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, memusatkan perhatian siswa pada pokok masalah. Yang keempat, mengaktifkan dan membuat siswa produktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, menjajaki hal-hal baik yang sudah atau belum diketahui oleh siswa. Yang keenam, mendiagnosis masalah siswa dalam belajar. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasi informasi. Yang kedelapan, mengevaluasi atau mengukur hasil belajar. Yang kesembilan, memberikan kesempatan siswa untuk mengulang materi. Yang kesepuluh, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, teknik yang digunakan untuk bertanya. Yang pertama, membuat pertanyaan yang jelas dan langsung ditunjukkan kepada semua siswa. Kemudian, memberikan waktu seluruh siswa untuk berpikir secukupnya untuk menjawab soal. Yang kedua, mencegah jawaban yang tidak sesuai dengan soal. Yang ketiga, mempersilahkan siswa untuk menjawab. Yang keempat, memotivasi siswa untuk mendengarkan jawaban. Komponen yang harus diperhatikan saat bertanya. Yang pertama, pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. Yang kedua, memberikan acuan. Yang ketiga, memusatkan ke arah jawaban yang diminta. Yang keempat, pemindahan giliran menjawab. Yang kelima, penyebaran pertanyaan. Yang keenam, pemberian waktu berpikir. Yang ketujuh, pemberian tuntunan. Baiklah, selanjutnya materi kedua yaitu keterampilan memberi penguatan yang akan dibacakan oleh Nazifa Nuriza. Kepada Nazifa, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi yang kedua yaitu keterampilan memberi penguatan. Penguatan merupakan segala respon yang diberikan oleh guru kepada siswa dalam segala bentuk, baik itu secara verbal maupun non-verbal.
dalam rangka untuk mendorong atau mengoreksi setiap sikap dan perbuatan yang ditampilkan oleh siswa. Untuk hal tersebut, ada 3 hal yang harus dimiliki oleh guru, yaitu pertama, tujuan dari penguatan. Tujuan dari penguatan ada 4, yaitu pertama yaitu meningkatkan perhatian dari siswa. Dengan memberikan penguatan kepada siswa, hal tersebut akan membuat siswa merasa diperhatikan. Dengan seiring berjalannya waktu, jika penguatan dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan, akan membuat siswa juga meningkatkan perhatiannya kepada pembelajaran yang diberikan oleh guru. Tujuan yang kedua yaitu membangkitkan dan memelihara motivasi belajar. Penguatan nyatanya akan memberikan motivasi siswa untuk belajar. Hal ini karena jika siswa mendapatkan perhatian dari guru, jika siswa salah, maka akan mendapatkan koreksi, dan jika siswa benar, ia akan mendapat dorongan sehingga ia semangat untuk belajar. Tujuan yang ketiga yaitu memudahkan siswa dalam belajar. Penguatan dapat memberikan siswa kemudahan untuk belajar. Hal ini karena mereka merasa nyaman mendapatkan perhatian dari guru. Tujuan yang keempat yaitu meminimalisir tingkah laku negatif dan membina tingkah laku positif. Ketika siswa salah, diberikan penguatan yang bertujuan agar siswa tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Sebaliknya, jika siswa sudah membuat sesuatu yang benar, maka penguatan positif dapat mendorong siswa untuk membina tingkah lakunya. Poin yang kedua yaitu hal-hal yang harus diperhatikan saat memberi penguatan. Yang pertama yaitu hindari memberikan komentar yang negatif, seperti jangan dihina, dibentak, ataupun dimarahi secara berlebihan. Yang kedua yaitu memberikan kehangatan dalam penguatan. Yang ketiga, penguatan dilaksanakan secara sungguh maupun serius. Keempat yaitu bermakna. Dan yang kelima yaitu melakukan variasi dalam memberikan penguatan baik secara verbal maupun non-verbal. Poin yang ketiga yaitu jenis penguatan. Jenis penguatan terbagi atas 2. Yang pertama yaitu penguatan verbal dan yang kedua penguatan non-verbal. Yang pertama yaitu penguatan verbal. Penguatan verbal adalah penguatan yang disampaikan melalui kata-kata ataupun secara lisan. Penguatan verbal dapat diutarakan dengan menggunakan kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan, dan sebagainya. Misalnya saja yaitu apakah itu kamu yang melakukannya sangat luar biasa. Yang kedua, kamu adalah murid yang cerdas. Yang ketiga, itu hal yang menakjubkan untuk anak seusiamu. Yang kedua yaitu penguatan non-verbal. Meliputi yang pertama berupa gerakan mimik seperti senyuman, acungan jempol, maupun kerutan wajah hingga tatapan mata yang tajam. Yang kedua, penguatan dengan cara menengkati. Yang ketiga, penguatan dengan memberikan kegiatan yang menyenangkan. Misalnya saja yaitu saat siswa bisa mengerjakan suatu tugas terlebih dahulu dari teman-temannya, dia bisa diminta untuk mengajari temannya lainnya. Make it fun. Yang keempat yaitu penguatan berupa simbol seperti menggunakan bintang, kartu bergambar, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu penguatan tak penuh, seperti ketika mendapati siswa menjawab soal dan beberapa jawaban sebagiannya salah, guru tidak boleh menyalahkan, tetapi dapat menggantinya dengan, iya jawaban kamu sudah baik, tetapi kamu dapat menyempurnakannya lebih baik lagi. Baiklah, terima kasih kepada Nazifa yang telah membacakan materi kedua. Selanjutnya materi ketiga yaitu keterampilan mengadakan variasi yang akan dibacakan oleh Mira Ayesa. Kepada Mira dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Yang ketiga yaitu keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan dasar mengajar selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kemampuan keterampilan untuk melakukan variasi. Melakukan variasi yang dimaksud di sini yaitu melakukan variasi dalam mengajar. Variasi ini dilakukan agar kebosanan dan kejenuhan para siswa berubah menjadi situasi yang lebih nyaman. Pada keterampilan ini ada hal yang harus diperhatikan, di antaranya yaitu poin 1, tujuan mengadakan variasi mengajar. Tujuan mengadakan variasi mengajar di antaranya yaitu 1, meningkatkan perhatian siswa, 2, melayani kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda, yang ketiga, menumbuhkan minat siswa untuk belajar, dan yang keempat, menghilangkan kebosanan siswa.
Poin yang kedua yaitu manfaat mengadakan variasi mengajar. Bentuk manfaat mengadakan variasi mengajar terbagi atas. Yang pertama, siswa memiliki perhatian yang tinggi pada pembelajaran. Yang kedua, partisipasi siswa dalam pembelajaran meningkat. Dan yang ketiga, tumbuhnya sikap positif siswa di dalam proses belajar. Dan yang keempat, siswa mendapatkan wadah belajar sesuai dengan cara belajar mereka. Poin yang ketiga yaitu bentuk-bentuk variasi mengajar. Variasi mengajar yang pertama yaitu dalam gaya mengajar. Gaya mengajar terbagi atas dari variasi suara, pemusatan perhatian siswa, kesenyapan atau kebisuan guru, melakukan kontak pandang dengan siswa, gerak badan mimik, dan yang terakhir pergantian posisi guru di dalam kelas. Variasi yang kedua yaitu variasi guru dengan siswa. Variasi komunikasi guru dengan siswa sangat beragam, seperti kegiatan yang didominasi guru, kegiatan tanya-jawab, kegiatan presentasi yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih banyak menyampaikan, kegiatan diskusi, interaksi dengan siswa harus bervariasi supaya tidak menimbulkan kejenuhan. Dan variasi mengajar yang ketiga yaitu variasi media atau alat-alat pembelajaran. Penggunaan media atau alat yang bervariasi dapat membuat siswa selalu antusias dengan pembelajaran yang disajikan oleh guru. Meski begitu, guru harus memperhatikan aspek-aspek cara belajar siswanya. Ini penting karena setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Guru harus mampu untuk memfasilitasi setiap anak untuk belajar dengan potensinya masing-masing. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mira yang telah membacakan materi ketiga. Selanjutnya yaitu materi keempat tentang keterampilan menjelaskan yang akan dibacakan oleh Elvina Sapitri. Kepada Elvina dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasi kali ini yaitu tentang keterampilan menjelaskan. Guru tidak cukup hanya menguasai materi pembelajaran. Menjadi sia-sia jika penguasaan materi yang dimiliki oleh guru tidak diikuti oleh kemampuan dalam menjelaskan. Oleh karena itu, seorang guru juga harus mampu untuk menjelaskan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam keterampilan menjelaskan adalah yang pertama, alasan mengapa guru harus mempunyai keterampilan menjelaskan. Ada dua alasan mengapa guru harus mempunyai keterampilan menjelaskan. Yang pertama, pada umumnya interaksi lisan di dalam kelas didominasi oleh guru. Sehingga dengan menguasai keterampilan menjelaskan, guru dapat membimbing jalannya proses belajar di kelas dengan baik. Dan yang kedua, sebagian besar kegiatan guru adalah informasi, sehingga dibutuhkan kegiatan pembicaraan atau interaksi antara guru dan siswa. Lanjut yang kedua, yaitu tujuan keterampilan menjelaskan. Tujuan dari dimilikinya keterampilan menjelaskan bagi guru yaitu yang pertama, untuk membimbing siswa dalam menggali, menemukan, dan memahami informasi pada materi melibatkan siswa untuk berpikir dan memecahkan masalah, dan mendorong siswa untuk berpikir secara logis dan sistematis. Lanjut yang ketiga, yaitu prinsip keterampilan menjelaskan. Ada 5 prinsip dalam menjelaskan. Yang pertama, penjelasan dapat diberikan selama pembelajaran, baik di awal, di tengah, maupun di akhir pembelajaran. Yang kedua, penjelasan harus menarik perhatian peserta didik dan sesuai dengan materi standar dan kompetensi dasar. Yang ketiga, penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan peserta didik atau menjelaskan materi standar yang sudah direncanakan untuk membentuk kompetensi dasar dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, materi yang dijelaskan harus sesuai dengan kompetensi dasar dan bermakna bagi peserta didik. Dan yang kelima, penjelasan yang diberikan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan peserta didik. Yang keempat, kita lanjut dengan langkah dan tahapan keterampilan menjelaskan.
Langkah tersebut terdiri atas 5 tahapan. Yang pertama, menyampaikan informasi. Dalam hal ini yang dimaksud menyampaikan informasi yaitu menyampaikan atau memberitahu peserta didik tentang definisi-definisi tentang materi dalam pembelajaran. Yang kedua, menerangkan. Adalah tahap di mana guru menjelaskan istilah-istilah asing yang belum dipahami oleh siswa. Yang ketiga, menjelaskan. Pada tahap ketiga yang dimaksud menjelaskan di sini adalah memberikan penjelasan untuk menunjukkan mengapa, bagaimana, tujuannya untuk menemukan pola-pola hubungan antara informasi dalam pembelajaran. Yang keempat, pemberian contoh. Tujuannya yaitu untuk membuat siswa yakin terhadap informasi yang telah ia terima atau dipelajari. Dan yang kelima, latihan. Menempatkan siswa untuk dapat berlatih menemukan sebab akibat dari informasi yang telah ia pelajari. Kita lanjut yang kelima, yaitu petunjuk dalam keterampilan menjelaskan. Untuk dapat menjelaskan dengan baik, maka seorang guru harus memperhatikan petunjuk dalam keterampilan menjelaskan. Yang pertama yaitu mempergunakan bahasa yang jelas, baik kata-kata, ungkapan, maupun volume suaranya. Yang kedua, suara harus kedengaran sampai kelas bagian belakang. Yang ketiga, suara bervariasi, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, sesuai dengan nada yang sedang diterangkan. Yang keempat, hindari kata-kata yang tidak perlu dan tidak memiliki arti sama sekali. Yang kelima, hindari kata mungkin. Yang salah pemakaian misalnya harusnya pasti tetapi selalu dikatakan mungkin. Sehingga apa yang diterangkan karena segala sesuatu selalu memakai kata mungkin, maka yang diperoleh oleh siswa adalah bukan kepastian tetapi kemungkinan. Yang keenam yaitu istilah-istilah asing dan baru harus diterangkan secara tuntas sehingga tidak mengakibatkan adanya verbalisme di kalangan siswa. Yang ketujuh, berbahasalah secara baik dan benar. Dan yang kedelapan, berilah contoh yang nyata sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Yang kesembilan, penjelasan dapat diberikan secara deduktif maupun induktif dan kaitkanlah dengan generalisasi. Yang kesepuluh, sebaiknya mempergunakan multimedia untuk pokok bahasan tertentu. Yang ke-11, jelaskanlah dengan bagan untuk menjelaskan hubungan dan hierarki. Yang ke-12, terimalah umpan balik dari siswa terhadap pelajaran guru. Dan yang terakhir, berilah kesempatan siswa memberikan contoh sesuai dengan pengalaman masing-masing. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Alvina yang telah membacakan materi keempat. Selanjutnya ada materi kelima, yaitu tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran yang akan dibacakan oleh Azani Azari. Kepada Azani, dipersilakan. Baik, materi yang terakhir yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Pada proses pembelajaran, hal pertama yang dilakukan guru ketika masuk dalam kelas adalah membuka pembelajaran. Oleh sebab itu, komponen dasar yang harus dimiliki seorang guru adalah keterampilan membuka pembelajaran. Yang dimaksud dengan membuka pembelajaran adalah aktivitas guru untuk menciptakan kesiapan mental dan menimbulkan perhatian anak didik agar terpusat pada proses pembelajaran. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuka dan menutup pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan dalam membuka pembelajaran. Tujuan dalam membuka pembelajaran yaitu guru dapat mempersiapkan mental fisik, psikis, dan emosional dari siswa. Selanjutnya, guru dapat memusatkan perhatian siswa pada kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu guru dapat menarik minat siswa pada materi pembelajaran. Dan yang terakhir, guru dapat menciptakan suasana yang menyenangkan. Selanjutnya yaitu cara yang digunakan dalam membuka pembelajaran. Cara yang pertama yaitu memfokuskan perhatian dan memberikan minat siswa. Sebelum memulai pembelajaran, guru harus memfokuskan perhatian siswa terlebih dahulu dengan cara yang pertama, menyampaikan materi dengan berita aktual atau terkini, khususnya yang berkaitan dengan dunia siswa kita. Yang kedua, yaitu menyampaikan cerita yang relevan dengan materi pembelajaran yang akan dipelajari. Yang ketiga, yaitu menggunakan alat bantu berupa media seperti gambar, model, skema, video, video dan yang lainnya.
Selanjutnya yaitu menyinggung tugas-tugas yang telah diberikan atau dimiliki oleh siswa. Yang kedua yaitu menimbulkan motivasi. Motivasi siswa tersebut dapat ditimbulkan melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, memberikan sikap kehangatan dan antusias kepada siswa, seperti sikap ramah, antusias, bersahabat, hangat, dan penuh keakraban. Dan yang kedua yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu yang dapat dengan cara bercerita yang menarik, memperlihatkan gambar, menunjukkan sebuah barang di. Selanjutnya yaitu mengemukakan ide yang bertentangan. Maksud dari mengemukakan ide yang bertentangan adalah mengemukakan ide yang bertentangan. Maksudnya adalah sebuah pendapat yang tidak sesuai dengan apa yang dipahami siswa. Yang ketiga yaitu memberikan acuan. Maksudnya yaitu memberikan gambaran singkat tentang apa yang akan dipelajari oleh siswa dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu mengaitkan pembelajaran yang telah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya yaitu menutup pembelajaran. Yang dimaksud dengan menutup pembelajaran adalah mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan menutup pembelajaran dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari anak didik, mengetahui tingkat pencapaian anak didik, dan tingkat keberhasilan guru dalam pembelajaran. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menutup pembelajaran, di antaranya yang pertama yaitu meninjau kembali. Maksudnya adalah hal yang dapat dilakukan oleh guru yaitu meminta siswa untuk menerangkan inti pokok pembelajaran baik secara tulis ataupun dilakukan secara lisan. Yang kedua yaitu mengevaluasi. Maksud dari mengevaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang telah ia pelajari. Mengevaluasi ini dapat dilakukan dengan mengaplikasikan ide baru, mengekspresikan pendapat, yang terakhir yaitu pembenahan soal-soal. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan. Baiklah, terima kasih kepada Azani Azhari yang telah membacakan materi kelima sekaligus materi terakhir pada pertemuan kita kali ini. Dengan berakhirnya materi kelima tadi, maka berakhir pula hasil diskusi kita pada hari ini. Atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.